langsung mungkin ke pokok bahasannya. Ya, terkait dengan pertemuan pada hari ini, kebetulan seperti yang sudah disampaikan ya oleh Bu Titin bahwa pada hari ini adalah pertemuan fotosintesis kita yang kedua, dan insya Allah pada hari ini kita akan membahas sedikit terkait dengan sejarah fotosintesis yang pada pertemuan sebelumnya memang belum sempat disampaikan. Kemudian ada sedikit tambahan terkait dengan teori tentang cahaya, nanti akan disampaikan oleh rekan saya, dan dilanjutkan ke materi 5, yaitu proses fotosintesis, kemudian fotorespirasi, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis. Ya, boleh di next saja langsung Safitri ke sejarah. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf tadi lupa membuka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Titin dan teman-teman. Sore deh. Iya, selamat sore. Semoga hari ini kita masih semangat ya untuk menimba ilmu gitu, belajar bersama-sama dan berdiskusi terkait dengan fotosintesis. Oke, saya izin memulai. Jadi pada hari ini kita pertama-tama akan mengawalinya terkait dengan sejarah fotosintesis. Nah, seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan minggu lalu ya, terkait dengan definisi dan pengertian gitu ya dari fotosintesis sebagai dasar pemahaman kita. Nah, di sini sejarah fotosintesis diawali oleh salah satu tokoh yaitu Jan van Helmont. Pada tahun 1600-an, ada seorang dokter dan ahli kimia yaitu Jan van Helmont yang melakukan percobaan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan massa tumbuhan itu nantinya bertambah dari waktu ke waktu. Nah, dari penelitian tersebut, Jan van Helmont ini menyimpulkannya bahwa ada pengaruh dari massa tumbuhan dapat bertumbuh gitu. Hanya karena pemberian air. Jadi beliau menyampaikan nih, jadi penelitiannya itu beliau menanam suatu tanaman yang kemudian disiram dan ketika sudah 5 tahun kemudian ternyata mengalami pertumbuhan. Nah, dari hasil percobaannya tersebut, beliau menyimpulkan bahwa masa bertumbuhnya suatu tanaman hanya dipengaruhi oleh pemberian air. Nah, kemudian berlanjut sejarah fotosintesis tidak hanya berlangsung pada Jan van Helmont saja. Banyak ahli yang akhirnya tidak puas dengan pernyataan tersebut. Nah, seperti yang kedua ini ada Stephen Hales ya. Nah, ini pada tahun 1727 ada seorang ahli botani Inggris yaitu Stephen Hales yang berhipotesis bahwa pasti ada faktor lain nih selain air yang berperan dalam proses pertumbuhan suatu tanaman. Nah, ia mengemukakannya bahwa sebagian makanan yang diperlukan oleh tumbuhan ini berasal dari atmosfer dan juga cahaya yang terlibat dalam proses tertentu. Nah, selain itu juga Hales mempelajari gitu ya terkait dengan transpirasi atau hilangnya air dari daun tanaman. Beliau memperkirakan luas permukaan daun pada tanaman dan juga panjang serta luas permukaan akar. Nah, hal tersebut memungkinkan Hales untuk membandingkan masuknya air yang dihitung ke dalam tanaman dengan jumlah air yang memang keluar gitu ya, keluar dari tanaman melalui proses transpirasi yang terjadi di daun. Nah, selanjutnya setelah itu ada dari tahun 1771 yaitu Joseph Priestley. Beliau adalah seorang ahli kimia dan juga pendeta kebangsaan Inggris. Nah, beliau menemukan bahwa ketika di sini ada percobaannya, ketika beliau menutupi sebuah lilin yang menyala dengan sebuah toples yang terbalik, yang di dalamnya ada tikusnya. Nah, nyala lilinnya itu akan mati sebelum lilinnya habis terbakar. Dan setelah ditunggu, ternyata tikusnya ikut mati ketika memang toplesnya ditutup gitu ya, toplesnya dibalik gitu sehingga tertutup keadaannya. Nah, kemudian
beliau melakukan percobaan kedua, yaitu dengan menambahkan suatu tanaman di dalam toples terbalik tersebut. Dan ketika dilihat ternyata lilinnya tidak mati. Dan setelah ditunggu beberapa saat, tikusnya juga tidak mati. Nah, dari percobaan tersebut, beliau menyimpulkan bahwa udara yang ada di dalam toples itu dirusak oleh lilin. Namun ketika diberi tumbuhan, nah tumbuhan tersebut memulihkan udara yang dirusak oleh lilin tersebut. Gitu. Oke, boleh di next. Ya, selanjutnya adalah Jane Ingenhousz. Mungkin ini sudah familiar ya di telinga teman-teman gitu. Jane Ingenhousz pada tahun 1778 ada seorang dokter berkebangsaan Inggris bernama Jane Ingenhousz. Nah, Jane Ingenhousz ini berhasil membuktikan bahwa proses fotosintesis ternyata menghasilkan oksigen. Nah, jadi kan masih berkaitan ya sama percobaan yang dilakukan oleh ilmuwan sebelumnya. Nah, di mana ia melakukan percobaan pada tumbuhan hidrilla yang diletakkan di bawah corong kaca bening yang terbalik yang dimasukkan ke dalam gelas kimia yang berisi air. Nah, kemudian hidrilla tersebut diletakkan di bawah sinar matahari. Nah, ketika diletakkan di bawah sinar matahari, ternyata terdapat gelembung-gelembung gas yang akhirnya mengumpul gitu ya di dasar tabung reaksinya. Nah, di sini ada gelas kimianya, kemudian ada tabung reaksi, ada juga corongnya ya. Nah, kemudian ternyata gas tersebut adalah oksigen. Nah, beliau juga membuktikan bahwa cahaya matahari ini berperan penting gitu ya dalam proses fotosintesis dan hanya tumbuhan hijau yang dapat melepaskan oksigen tersebut. Dan kita berlanjut ke ilmuwan selanjutnya, yaitu Jean Senebier. Nah, Jean Senebier ini pada tahun 1782 menemukan bahwa daun yang melakukan proses fotosintesis ini mengambil karbon dioksida sehingga memulai proses sintesis tersebut. Nah, hal tersebut dapat dikatakan bahwa proses dari pengambilan karbon dioksida ini sangat penting gitu ya di biosfer, karena setelah menangkap karbon-karbon yang ada di atmosfer, nantinya organisme fotosintesis akan membentuk dasar dari rantai makanan. Nah, rantai makanan itu kan dasarnya itu tumbuhan ya teman-teman. Nah, Senebier juga menemukan bahwa jumlah oksigen yang dihasilkan dari proses fotosintesis yang dilakukan oleh tanaman ini sebanding dengan jumlah karbon dioksida yang memang tersedia untuk tanaman tersebut. Selanjutnya adalah Theodor Wilhelm Engelmann. Ini mungkin teman-teman juga sudah sangat familiar ya. Pada tahun 1882, beliau mengamati pergerakan bakteri menuju kloroplas pada untayan Spirogyra. Jadi ini ada gambarnya yang melingkar-lingkar ini adalah seperti spiral itu adalah Spirogyranya. Nah, Engelmann ini berhipotesis bahwa bakteri akan bergerak sebagai respon terhadap oksigen yang dihasilkan oleh kloroplas yang aktif berfotosintesis pada Spirogyra tersebut. Jadi nantinya bakteri ini akan bergerak ke tempat yang memang ada kloroplas aktifnya gitu ya untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, beliau akhirnya menyimpulkan bahwa daerah yang paling aktif berfotosintesis akan memiliki konsentrasi bakteri yang tertinggi. Nah, setelah dilakukan percobaan, ternyata didapatkan bahwa bakteri terakumulasi di daerah cahaya merah dan juga cahaya ungu. Di sini, mohon maaf, di sini dapat terlihat ya teman-teman bahwa bakterinya itu yang titik-titik. Nah, ini banyak di cahaya merah dan juga cahaya ungu. Nah, dan hal tersebut gitu ya, beliau menyimpulkan bahwa panjang gelombang ini menghasilkan aktivitas fotosintesis yang paling banyak dan membuktikan bahwa
Klorofil merupakan faktor yang harus ada dalam proses fotosintesis. Boleh di next, Safitri? Ya, selanjutnya tadi kita sudah membahas 6 ya. Sekarang yang ketujuh, yaitu adalah Julius von Sachs. Ini juga mungkin sudah sangat familiar. Jadi pada tahun 1860 ada seorang ahli botani Jerman yang berhasil membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan amilum atau zat tepung. Nah, jadi adanya zat tepung ini dapat dibuktikan dengan uji yodium. Ya, seperti yang mungkin teman-teman sudah pernah lakukan ya di SMA gitu, praktikum uji sak ini dengan menggunakan daun yang nantinya diteteskan dengan melalui beberapa proses, kemudian nantinya diteteskan oleh yodium. Nah, kemudian ada Robin Hill. Robin Hill ini pada tahun 1937 membuktikan bahwa cahaya matahari diperlukan untuk memecah air menjadi hidrogen dan juga oksigen. Nah, percobaan beliau gitu ya menunjukkan bahwa proses di mana tanaman menghasilkan oksigen nantinya terpisah dari proses yang mengubah karbon dioksida menjadi gula. Nah, reaksi ini dinamakan sebagai reaksi Hill. Nah, reaksi Hill ini didefinisikan dengan tepat sebagai fotoreduksi akseptor elektron oleh hidrogen air. Yang terakhir, yang mungkin sebenarnya masih banyak ya ilmuwan-ilmuwan dan ahli biologi yang lain yang memang melakukan percobaan fotosintesis. Nanti mungkin teman-teman bisa mengeksplorasinya lebih jauh lagi. Nah, ada Melvin Kelvin ya. Mungkin dari namanya juga teman-teman bisa menebak ya bahwa beliau adalah seorang kimiawan asal Amerika yang terkenal gitu ya karena menemukan siklus Kelvin. Nah, bersama dengan rekannya yaitu Andrew Benson dan juga James Besham, beliau menemukan nih adanya siklus Kelvin. Oleh karena penemuan tersebut, beliau dengan rekan-rekannya dianugerahi Nobel karena menemukan siklus Kelvin. Nah, mungkin nanti siklus Kelvin ini akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan berikutnya. Ya, mungkin kesimpulan dari sejarah fotosintesis dari 9 ahli yang sudah dikemukakan, ini membuat kita tahu gitu ya bahwa proses fotosintesis yang ada pada sekarang gitu, yang ilmu-ilmu yang kita tahu bahwa proses fotosintesis membutuhkan karbon dioksida, cahaya matahari, klorofil itu ditemukan oleh beberapa ahli gitu, bukan hanya satu ahli saja gitu, dan melalui serangkaian proses yang sangat panjang gitu. Oke, boleh di next, Kak Fitri. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pit, boleh langsung ke bagian yang teori cahaya. Slide 19-an kalau salah. Ya, terus lagi. Udah, lanjut. Next. Lagi satu lagi. Ya. Nah, oke. Ini tambahan aja ya dari teori cahaya yang minggu lalu udah dijelasin. Nah, ini tentang teori kuantum cahaya. Jadi, kuantum cahaya itu disebut juga dengan foton yang merupakan paket energi radiasi elektromagnetik. Nah, konsep ini itu berasal dari penjelasan Einstein mengenai efek fotolistrik, di mana ia mengusulkan bahwa keberadaan paket energi listrik dalam transmisi cahaya. Nah, sebelumnya itu fisikawan dari Jerman yaitu Max Planck juga telah menyinggung tentang konsep yang tadi udah saya jelasin, yaitu teori Planck mengatakan bahwa energi radian terbuat dari komponen-komponen seperti partikel yang disebut kuantum. Energi gelombang elektromagnetik dipancarkan dan diserap oleh bahan dalam bentuk satuan-satuan energi yang disebut foton. Planck juga menyatakan bahwa kunci utama pembahasan radiasi benda hitam adalah bahwa energi dipancarkan atau diserap dalam bentuk paket. Jadi, energi itu bersifat diskrit atau tidak kontinu. Planck menyimpulkan bahwa
cahaya terdiri dari paket energi yang disebut foton atau kuantum. Nah, besarnya paket energi pada tiap foton itu berbanding lurus dengan panjang gelombang cahaya yang dipancarkan. Boleh di next, Savitri. Yang dirumuskan dalam rumus seperti pada gambar ya, yaitu energi sama dengan tetapan Planck dikali frekuensi cahaya, atau sama dengan tetapan Planck dikali panjang kecepatan cahaya di udara per panjang gelombang, di mana E-nya itu energi foton dalam satuan joules, hanya itu tetapan Planck, itu konstanta ya. Ini maaf ada typo, harusnya pokoknya intinya yang penting 6,6 3 dikali 10 pangkat min 34 joules. F-nya itu frekuensi cahaya yang satuannya Hertz. Lambdanya itu panjang gelombang cahaya dalam satuan meter, dan C-nya itu kecepatan cahaya di udara dengan konstanta yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Boleh di next, Savitri. Nah, selanjutnya itu ada contoh soalnya. Contoh soalnya yaitu berapa nilai energi yang terkandung di dalam sinar dengan panjang gelombang 3.300 ampere jika kecepatan cahayanya adalah 3 kali 10 pangkat 8. A-nya itu apa? Kok ampere sih? Oh iya. Satuannya apa? Sebentar. Terus tadi juga tuh harusnya lambda, tapi kok hurufnya E. Slide yang Iya, Ibu, sebelum. maaf itu ada kesalahan pengetikan, Ibu. Iya, harusnya lambda. Panjang gelombang satuannya apa? Armstrong tuh udah diketik. Iya, Armstrong, Ibu. Iya, maaf ya, Ibu. Terima kasih, Lisa. Terima kasih, Lisa, untuk bantuannya. Oke, dilanjut lagi ya. Tadi contoh soalnya itu dari rumus yang tadi udah dipaparin di PowerPoint, yaitu berapa nilai energi yang terkandung dalam sinar panjang gelombang sebesar 3.300 ampere jika kecepatan cahayanya itu adalah 3 kali... Kok ampere lagi sih? Kok ampere lagi? Ibu, maaf ya Allah, astagfirullahaladzim. Armstrong jika kecepatan cahayanya adalah 3 kali 10 pangkat min 8 meter per sekon, dan tetapan Planck-nya adalah 6,6 kali 10 pangkat min 34 joules. Penyelesaiannya yaitu diketahui tetapan Planck-nya itu 6,6 kali 10 pangkat min 34 joules dengan kecepatan cahaya di udaranya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan juga lambdanya yaitu 3.300 Armstrong atau sama dengan 33 kali 10 pangkat min 8 meter. Nah, yang ditanya itu tadi adalah besar energinya, besar paket energinya, yaitu dapat dimasukkan rumus energi sama dengan tetapan Planck dikali panjang cahaya per lambda, di mana tetapan Planck-nya itu 6,6 kali 10 pangkat min 34 joules dikali 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 33 dikali 10 pangkat min 8. Yang hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat min 19 joules. Jadi besar paket energinya adalah sebesar 6 kali 10 pangkat min 19 joules. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Langsung ke proses fotosintesis.
Oke, baik. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Dengar. Dengar sih. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, hari ini kita masuk ke materi pertemuan kedua untuk materi fotosintesis ini. Jadi, untuk materi yang pertama ini adalah terkait proses fotosintesis. Nah, jadi terkait fotosintesis ini kan merupakan suatu rangkuman sederhana ya dari suatu proses yang cukup kompleks gitu. Jadi fotosintesis ini sebenarnya bukan suatu proses yang hanya sederhana yang tunggal gitu aja, tapi tercakup dua proses gitu, yang mana masing-masing ini terdiri dari banyak langkah. Nah, dari kedua tahap fotosintesis ini dikenal sebagai reaksi terang atau reaksi cahaya, dan juga reaksi gelap atau siklus Calvin. Nah, yang pertama ini ada reaksi cahaya atau reaksi terang. Jadi untuk reaksi terang ini dia memerlukan adanya cahaya matahari atau yang kita sebut juga sebagai foton. Nah, fungsinya untuk merubah energi matahari tersebut menjadi suatu daya asimilasi gitu. Jadi suatu komponen senyawa, yaitu ATP dan juga NADPH. Nah, kemudian untuk yang tahap kedua, yaitu reaksi gelap atau siklus Calvin yang tidak memerlukan cahaya dan berfungsi untuk mereduksi karbon dioksida menjadi suatu karbohidrat atau gula yang dengan energi dari ATP dan juga NADPH. Boleh di next. Nah, jadi kalau kita lihat dari gambar di sini, ini kan gambar suatu kloroplas ya. Nah, ini di sini ada yang namanya membran tilakoid. Di sini ada tilakoid, yang mana tilakoid tersebut memiliki suatu membran. Nah, disitulah terjadinya suatu reaksi terang. Sedangkan untuk yang siklus Calvin atau reaksi gelap, dia terjadinya di dalam stroma. Di stroma itu di sekitar dari membran dari tilakoidnya ini, di sekitar situ, di dalam kloroplas, tapi di luar. Coba ditunjuk, Priscilla Cindy, mana yang tilakoid, mana yang stroma. Coba. Safitri, boleh minta tolong ditunjukin ke area bagian putih. Nah, iya. Ya, jadi untuk stromanya di bagian situ, teman-teman. Nah, jadi untuk reaksi terang, dia kan menggunakan energi cahaya matahari ya untuk membuat ATP dan juga NADPH yang kemudian akan diteruskan ke tahap kedua, yaitu siklus Calvin. Disinilah yang siklus Calvin tersebut akan menggabungkan antara karbon dioksida ke dalam molekul organik yang akan diubah menjadi gula atau karbohidrat. Boleh di next. Nah, selanjutnya di sini ada sistem dua pigmen. Nah, jadi kan yang tadi kita sudah lihat, yang mana kalau di tilakoid itu memiliki membran. Nah, disitulah dia di membran itu memiliki dua tipe fotosistem yang saling bekerja sama dalam suatu reaksi terang. Jadi, yang pertama itu ada yang namanya fotosistem 2 atau disebut juga PS2, dan ada fotosistem 1 atau PS1. Nah, jadi di masing-masing fotosistem ini dia memiliki suatu kompleks pusat reaksi yang khas jenisnya itu jenis tertentu gitu untuk sebagai penerima elektron primer yang bersebelahan dengan pasangan khusus molekul, yaitu klorofil A yang berasosiasi dengan protein yang spesifik. Nah, dari situlah pusat reaksi dari klorofil A pada fotosistem 2 itu dikenal sebagai P680.
P680, yaitu karena pigmen ini merupakan suatu paling bagus untuk menyerap cahaya yang memiliki panjang gelombang 680 nanometer. Sedangkan untuk klorofil A pada kompleks pusat reaksi fotosistem 1 itu disebut P700 karena dia tuh paling efektif untuk menyerap cahaya yang memiliki panjang gelombang 700 nanometer. Jadi untuk kedua pigmen yang P680 dan P700 ini merupakan suatu molekul klorofil A yang sebenarnya nyaris identik, tapi di asosiasi pigmen-pigmen tersebut dengan protein yang berbeda dalam membran tilakoid itu, dia akan mempengaruhi suatu distribusi elektron yang pada kedua pigmennya akan menyebabkan sedikit perbedaan dalam hal dari sifat penyerapan cahayanya. Boleh di next? Nah, jadi ini yang pertama tadi ada pigmen sistem 1 yang terdiri dari klorofil A, klorofil B, karotenoid, dan juga dengan pusat reaksi P700. Jadi setiap P700 ini dikelilingi 300 sampai 400 klorofil. Nah, untuk yang kedua di sini ada pigmen sistem 2 yang terdiri dari klorofil A, klorofil B, picobiliprotein, dan juga karotenoid dengan pusat reaksi P680. Mohon maaf, ini tipe. Boleh di next? Nah, jadi kemudian di sini kita masuk ke reaksi terang fotosintesis. Jadi untuk reaksi terang ini, dia merupakan suatu tahap fotosintesis di mana dia akan mengubah dari energi surya menjadi suatu energi kimia yang tadi kita sudah sebutkan, yaitu terdiri dari ATP dan juga NADPH. Nah, jadi kan awalnya ini ada suatu air ya, air itu akan dipecah, kemudian dia akan menyediakan suatu sumber elektron dan juga proton yang kita sebut sebagai ion hidrogen. Nah, dari situ dia akan melepaskan oksigen sebagai produk sampingan. Sebentar, mohon maaf. Nah, cahaya yang tadi diserap oleh klorofil, kemudian dia akan menggerakkan transfer elektron dan juga ion hidrogennya dari air menuju ke penerima yang disebut NADP+. Nah, NADP+ itu apa? Jadi dia itu kepanjangannya nikotinamida adenin dinukleotida fosfat. Jadi untuk menyimpan partikel-partikel untuk sementara gitu. Kemudian penerima elektron dari NADP+ itu dia berkerabat dekat dengan NAD+. Dia sebenarnya fungsinya itu sebagai pembawa elektron dalam respirasi seluler gitu. Keduanya itu sebenarnya hanya berbeda di dalam hal keberadaan suatu gugus fosfatnya aja gitu. Jadi dia yang satu ada P-nya, yang satu nggak ada P-nya. Nah, reaksi terang sendiri, dia menggunakan suatu tenaga surya untuk mereduksi NADP+ menjadi NADPH dengan cara menambahkan sepasang elektron bersama-sama dengan ion hidrogen tadi. Kemudian untuk reaksi terang ini juga akan menghasilkan ATP yang mana sebagai suatu dari penambahan gugus fosfat ke ADP. Jadi ATP ini fungsinya adalah sebagai energi untuk proses fotosintesis tersebut. Nah, dari reaksi terang ini dia belum menghasilkan gula gitu atau karbohidrat.
Jadi untuk pembentukan gula akan dilanjutkan ke tahap kedua, yaitu siklus Calvin. Boleh di next. Next, itu prosesnya. Belum lagi sebelumnya. Nah, ini jadi untuk yang fotofosforilasi non-siklis. Jadi untuk sebenarnya fotofosforilasi sendiri apa sih? Jadi sebelum saya menjelaskan lebih jauh, sebenarnya fotofosforilasi itu merupakan suatu pembuatan ATP dari ADP, adenosin difosfat, kemudian dia akan mengalami penambahan fosfat gitu. Jadi menggunakan energi yang berasal dari foton atau cahaya matahari. Jadi sehingga akan terbentuk ATP, yaitu adenosin trifosfat. Boleh di next. Nah, jadi untuk di gambar ini, dia terlihat dari jalur fotofosforilasi non-siklis. Jadi untuk proses ini dia melibatkan fotosistem 1 dan juga fotosistem 2 serta menghasilkan ATP, NADPH dan juga oksigen. Kemudian untuk ciri dari fotofosforilasi non-siklik ini, dia pada fotosintesis jalurnya itu tidak mengalami suatu siklus gitu. Jadi untuk mekanismenya bisa kita lihat bahwa pada saat foton dia memberikan energinya ke fotosistem 2 di membran tilakoid yang fotosistem 2 itu, kemudian dia akan terjadi suatu pemecahan air dan juga terjadi perpindahan elektron dari pusat reaksi menuju ke akseptor elektron primer gitu. Kemudian untuk perjalanan elektron selanjutnya, dia akan melewati serangkaian reaksi di sepanjang kompleks sitokrom. Nah, selama perjalanan tersebut, kemudian energi elektron itu digunakan untuk memompa proton ion hidrogen dari stroma menuju lumen untuk bahan pembuatan ATP secara chemiosmotik. Nah, selanjutnya dari perjalanan elektron menuju ke fotosistem 1, pada saat foton itu juga dia akan mengaktifkan suatu pigmen fotosintesis gitu. Jadi untuk mengeksitasi elektron yang berasal dari fotosistem 2. Kemudian elektron yang berasal dari molekul klorofil di pusat reaksi fotosistem 1 tersebut akan menyalurkan energinya ke ferredoxin yang kemudian akan digunakan untuk membentuk NADPH. Nah, jalur aliran yang non-siklik ini dia akan menyebabkan fotosintesis fotosistem kedua ini dia akan kehilangan elektronnya gitu, sehingga karena kan jalurnya itu berakhir buat membentuk NADH gitu. Kemudian elektron yang penggantinya berasal dari donor elektron yang bertenaga lemah yang berasal dari hasil fotolisis air. Boleh di next. Nah, kemudian di sini ada fotofosforilasi siklis. Jadi untuk fotofosforilasi siklis ini kita akan langsung lihat gambarnya aja. Boleh di next, Safitri. Ya, ini jadi untuk skema dari fotofosforilasi siklis, jadi dia akan merupakan suatu proses yang melibatkan hanya satu fotosistem gitu, yaitu kemudian dia akan menghasilkan suatu ATP tanpa menghasilkan NADPH dan juga oksigen. Jadi untuk pengertian siklik ini sendiri, dia tuh maksudnya elektron tersebut akan mengalami perputaran dari kembali ke pusat reaksinya, jadi mengalami suatu siklus. Itu berbeda halnya dengan yang tadi yang non siklis. Nah, jadi untuk mekanismenya di sini kita bisa lihat bahwa
di alur fotofosforilasi siklus ini, ketika foton itu memberikan energi pada suatu fotosistem satu, kemudian selanjutnya akan terjadi pemindahan elektron bertenaga tinggi dari klorofil pusat reaksi ke penerima elektron primer. Kemudian penerima elektron primer itu dia akan kemudian dia akan mengoksidasi di saat memberikan elektron bertenaga tinggi dari pembawa elektron yang pertama dari rantai pemindah elektron. Kemudian elektron tersebut akan dipindahkan dari pembawa elektron yang satu, kemudian diberikan oleh reaksi redoks. Kemudian untuk pada setiap reaksi di rantai pemindah elektron, tenaganya tersebut akan berkurang, kemudian pada akhirnya akan kembali ke pusat reaksinya gitu. Jadi berputar gitu, membentuk siklus. Boleh di next. Nah, jadi sekarang kita akan masuk ke reaksi gelap atau reduksi CO2. Nah, maksudnya reduksi CO2 ini apa? Jadi dari CO2 kemudian ditambah dari hasil yang reaksi terang tadi, dia akan membentuk suatu karbohidrat gitu. Dan untuk reaksi gelap ini dia tidak memerlukan cahaya, tapi memanfaatkan daya asimilasi dari reaksi terang tadi. Ada ATP dan juga NADPH. Nah, untuk reaksi gelap ini dia ada 3 tipe, yaitu siklus Calvin atau kita sebut juga sebagai siklus C3, kemudian ada siklus Hertz and Slack, disebut siklus C4, dan juga ada siklus CAM. Boleh di next. Di next aja. Boleh di next, Putri. Ya. Nah, kemudian ini suatu siklusnya dari siklus Calvin atau siklus C3. Jadi untuk reaksi gelap sendiri kan dia merupakan suatu tahap reaksi yang tadi tidak bergantung dengan cahaya matahari. Jadi untuk reaksi gelap biasanya terjadi tadi disebutkan bahwa reaksi gelap itu terjadi di stroma, kemudian di reaksi gelap ini dia akan dihasilkan karbohidrat. Nah, jadi untuk siklusnya sendiri di siklus Calvin ini terdiri dari 3 tahap, yaitu ada tahap fiksasi karbon, kemudian yang kedua ada tahap reduksi, dan yang ketiga ada regenerasi. Nah, maksud dari fiksasi karbon ini, jadi yang pertama-tama itu dia akan mengalami penggabungan bentuk suatu anorganik karbon dioksida itu ke dalam molekul organik 3 fosfogliserat atau kita sebut juga dengan 3 PGA. Nah, setelah karbon tersebut difiksasi, kemudian dari 3 fosfogliserat tersebut akan direduksi menggunakan energi dari reaksi terang, yaitu ATP dan juga NADPH. Kemudian di tahap reduksi dia akan terjadi suatu pengubahan dari 3 fosfogliserat atau 3 PGA tadi menjadi gula. Tapi gulanya ini masih sederhana gitu. Jadi masih berupa gliseraldehida 3 fosfat atau kita sebut juga dengan G3P. Nah, tahap terakhir dari siklus Calvin ini adalah tahap regenerasi dari RUBP atau kita sebut sebagai ribulosa bifosfat. Nah, hanya ada satu molekul dari 3 fosfogliserat tadi yang kemudian akan dibuang keluar untuk sintesis molekul organik. Kemudian sisanya akan diregenerasi kembali menjadi RUBP untuk mengulang suatu siklus Calvin, sehingga akan terbentuk suatu siklus. Boleh di next? Ya, ini untuk contoh tanaman dari C3. Di sini ada tumbuhan mangga, kemudian
ada padi, gandum, dan juga ada kedelai. Boleh di next? Ya, di sini sekarang kita masuk ke siklus Hedge and Slack atau kita sebut sebagai tumbuhan C4. Nah, kenapa sih dinamakan C4, C3 dari tadi? Karena di sini kita sebut C4 karena dia tuh memulai siklus Calvin itu dengan suatu metode alternatif gitu dari fiksasi karbon yang membentuk senyawa berkarbon 4 sebagai produk pertamanya, makanya disebut juga sebagai tumbuhan C4. Dan pada suatu tumbuhan C4 ini dia punya dua tipe sel fotosintetik yang berbeda dari yang pertama di sini ada sel mesofil dan juga sel seludang berkas pengangkutan atau berkas pembuluh gitu. Nah, di sel seludang berkas pembuluh itu dia tersusun dari seludang-seludang yang dikemas secara rapat di sekitar urat daun. Di antara seludang berkas pembuluh dan juga permukaan daun itu dia punya suatu sel mesofil yang tersusun tapi lebih longgar gitu. Terus juga di siklus Calvin itu dia hanya berlangsung di kloroplas sel seludang berkas pembuluh, tapi di siklus tersebut dia hanya didahului oleh penggabungan karbon dioksida ke dalam senyawa organik di dalam sel mesofil. Boleh di next? Next. Next lagi. Ya, jadi untuk yang ini kita akan mencermati suatu siklus dari tumbuhan C4. Nah, jadi untuk siklus C4 ini dia ada tiga langkah. Yang pertama ini, di langkah pertama dia akan dilakukan oleh suatu sejenis enzim yang hanya ada di dalam sel mesofil yang disebut sebagai PEP karboksilase. Nah, di enzim ini dia menambahkan karbon dioksida ke enzim PEP tadi, kemudian akan membentuk produk berkarbon 4 atau kita sebut sebagai oksaloasetat. Jadi untuk PEP karboksilase ini dia memiliki afinitas yang cenderung jauh lebih tinggi terhadap karbon dioksida daripada rubisco karena kemudian dia juga tidak memiliki afinitas terhadap oksigen. Maka dari itu untuk PEP ini dia akan dapat memfiksasi karbon secara efisien karena ketika rubisco itu tidak bisa, yaitu pada saat hari panas atau hari tersebut lebih cenderung kering dan stomata akan tertutup sebagian sehingga menyebabkan konsentrasi karbon dioksida di dalam daun itu turun dan kemudian untuk konsentrasi oksigennya akan naik. Kemudian yang kedua, setelah tumbuhan C4 tersebut akan memfiksasi karbon dari suatu karbon dioksida, sel mesofil tersebut akan mengekspor produk berkarbon 4 yang sudah dihasilkan ya. Jadi kalau kita lihat pada gambar di sini ada namanya malat atau 4C. Nah, di sel seludang berkas pembuluh itu akan melalui plasmodesma. Kemudian selanjutnya yang ketiga, di dalam sel seludang berkas pembuluh itu senyawa berkarbon 4 ini akan melepaskan karbon dioksida gitu yang kemudian akan diasimilasi kembali ke dalam materi organik oleh rubisco dan juga masuk ke dalam siklus Calvin. Jadi di saat reaksi yang sama dia meregenerasi pirofat yang kemudian akan ditransfer ke sel mesofilnya. Tapi di sana itu ada ATP yang digunakan untuk mengubah pirofat menjadi PEP sehingga siklus reaksi pun dapat dilanjutkan sehingga ATP
tersebut dapat dianggap sebagai harga untuk meningkatkan konsentrasi karbon dioksida dalam sel seludang berkas pembuluh. Boleh di next? Nah, ini untuk tumbuhan J4, contohnya ada tumbuhan jagung, kemudian ada juga tebu. Boleh di next? Nah, kemudian di sini selanjutnya akan masuk ke siklus CAM. Jadi sebenarnya CAM itu apa sih? Jadi dia itu merupakan singkatan dari kepanjangannya yaitu Crassulacean Acid Metabolism. Jadi di tumbuhan CAM ini, dia pada umumnya merupakan tanaman dari keluarga Crassulaceae. Nah, misalkan ini seperti kaktus, anggrek, dan juga vanili. Boleh di next? Next. Nah, jadi kalau kita lihat di siklus ini, dia di siklus CAM, dia terjadi pemisahan langkah-langkah secara temporal. Maksudnya apa? Jadi di tumbuhan CAM ini, dia ada fiksasi karbon dan juga siklus Calvin yang terjadi di dalam sel yang sama, tapi pada saat yang berbeda. Boleh di next? Nah, kemudian untuk tumbuhan CAM sendiri kan dia membuka stomatanya itu pada malam hari ya, tapi menutup stomatanya pada siang hari. Nah, dia sedikit berbeda dengan tumbuhan pada umumnya, yang mana kalau di malam hari biasanya kan stomatanya akan menutup dan siang hari dia stomatanya membuka, tapi tumbuhan CAM ini kebalikannya gitu. Nah, stomata yang tertutup pada siang hari itu tujuannya apa? Jadi untuk membantu tumbuhan gurun tersebut akan bisa mempertahankan air dan juga untuk mencegah karbon dioksida tersebut memasuki daun. Nah, sedangkan pada malam hari stomatanya itu kan akan terbuka ya. Nah, di tumbuhan ini dia akan mengambil karbon dioksida, kemudian akan menggabungkannya ke dalam berbagai asam organik. Jadi untuk sel mesofil tumbuhan CAM menyimpan asam organik yang dibuatnya pada malam hari. Kemudian di dalam vakuolanya sampai pagi hari ketika stomatanya menutup. Pada siang hari ketika reaksi terang dia kemudian akan menyuplai ATP dan juga NADPH untuk siklus Calvin-nya. Nah, untuk CO2-nya kemudian akan dilepaskan dari asam organik yang akan dibuat pada malam sebelumnya supaya bisa digabungkan ke dalam gula di kloroplas. Boleh di next? Nah, ini perbedaan dari tumbuhan C4 dengan tumbuhan CAM. Kalau kita cermati, jadi di sini kan ada tumbuhan C4, di sini ada contohnya tebu dan juga tumbuhan CAM, contohnya adalah tumbuhan nanas. Nah, kalau misalkan kita lihat pada gambar, jalur C4 ini sepertinya hampir serupa ya dengan jalur CAM atau tumbuhan CAM tadi. Nah, karena pada keduanya itu karbon dioksidanya pertama-tama digabungkan ke dalam intermediate organik yang sebelumnya memasuki siklus Calvin itu. Kemudian apa sih perbedaannya? Nah, kalau kita cermati di tumbuhan C4 ini, langkah-langkah awalnya itu fiksasi karbonnya akan terjadi secara terpisah, yaitu secara struktural dari siklus Calvin. Sedangkan di tumbuhan CAM, kedua langkah tersebut terjadi pada saat yang berbeda namun di dalam sel yang sama. Ya, boleh di next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, baik. Terima kasih, Cindy. Sebelumnya mungkin teman-teman masih
Tetap semangat ya, insya Allah. Gimana nih, masih semangat gak untuk nyimak materinya? Semangat. Masih deh. Oke. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan ya, cukup jelas oleh Cindy terkait dengan proses fotosintesis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fotorespirasi atau siklus C2. Boleh di next? Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa definisi dari fotorespirasi. Nah, secara harfiah atau dari asal katanya, fotorespirasi terdiri dari dua kata, yaitu foton yang artinya cahaya dan respirasi atau penyerapan molekul oksigen. Nah, secara umum, fotorespirasi ini bisa diartikan sebagai respirasi pada tumbuhan yang dibangun oleh penerimaan cahaya yang diterima oleh daun gitu ya. Jadi berkaitan dengan penyerapan molekul oksigen dengan ada bantuan cahayanya. Itu secara umum. Boleh di next? Lalu kapan ya terjadinya fotorespirasi? Kita harus tahu dulu nih kapan terjadinya fotorespirasi. Nah, mungkin di gambar yang ada pada slide bisa dilihat ya, ada dua lingkungan yang sangat berbeda. Di mana fotorespirasi yang akan kita bahas ini terjadi ketika suhu udara meningkat atau memanas gitu ya, yang cukup terik nih, bisa dilihat visualisasinya. Nah, kemudian namun pada saat suhu normal yang ada di sebelah kanan, ketika tanaman juga memiliki cukup air dan juga CO2 yang melimpah, nah fotorespirasi ini bukan suatu masalah yang besar gitu. Jadi dia terjadinya itu fotorespirasi ketika memang suhu udara memanas. Kenapa begitu gitu ya? Jadi ketika suhu udaranya memanas, nantinya akan ada stomata nih, gambar di bawah, stomatanya ini akan menutup gitu ya. Nah, ketika menutup ini dengan tujuan agar air yang ada di dalam sel itu tidak terbuang begitu saja gitu. Jadi tidak kehilangan air yang berlebihan begitu. Nah, kemudian jadi kalau misalnya pada suhu yang tidak panas ya atau suhu subnormal ini, konsentrasi CO2-nya itu di atmosfer itu sekitar 380 ppm. Nah, ppm ini apa? ppm adalah satuan yang menyatakan bahwa banyaknya gram suatu zat dalam 106 gram larutan. Jadi ppm ini singkatan dari parts per million. Nah, ketika ada kan CO2-nya cukup nih ya, yaitu 380 ppm. Dan juga berdifusi secara bebas gitu ya melalui stomata. Karena pada saat suhunya normal, stomatanya terbuka gitu. Dan stomata ini juga jalur keluar masuknya karbon dioksida dan oksigen gitu. Kemudian nantinya air juga keluar melalui stomata. Nah, tapi tadi pada saat kondisi panas dan kering, stomatanya menutup. Tujuannya tadi untuk mencegah kehilangan air yang berlebihan dan juga fiksasi karbon yang berkelanjutan dalam siklus Kelvin nantinya secara drastis akan mengurangi konsentrasi CO2 karena CO2 pada saat terik kan tadi stomatanya tertutup. Nah, karena stomatanya tertutup, CO2-nya juga berkurang secara drastis dan masuk ke tingkat yang kritis, yaitu berkisar antara 50 ppm. Nah, ketika kadar CO2-nya 50 ppm atau di tingkat kritis, maka Rubisco akan berhenti memfiksasi CO2 dan mulai mengikat oksigen. Nah, hal tersebut yang dikatakan sebagai fotorespirasi, yaitu pengambilan atau pengikatan oksigen. Seperti itu. Ya. Jadi terjadinya fotorespirasi tadi ya ketika suhu udara sangat terik gitu dan stomata menutup. Boleh di next? Ya. Gambar ini memvisualisasikan terkait dengan fotorespirasi gitu ya, yang diambil dari artikel yang ditulis oleh C.X. and Bloom tahun 2021. Jadi
pada gambar ini kita bisa lihat ya, pada saat fotorespirasi, Rubisco, ini kan ada enzim di tengah, teman-teman bisa lihat ya yang warna-warni, Rubisco, ini akan mengikat oksigen tadi, karena tadi CO2-nya sedikit, maka yang diikat adalah oksigen. Lalu, Rubisco yang mengikat oksigen ini akan mengoksidasi RUBP, atau ribulosa bifosfat. Nih, ikat, nanti hasilnya adalah 3 PGA. 3 PGA ini adalah fosfogliserat. Ya, fosfogliserat. Dan juga 2 fosfoglikolat. Nih, yang bawah. Ya itu. Nah, sedangkan pada saat sudah terbentuk nih 3 PGA dan 2 PG, 3 fosfogliseratnya akan langsung masuk ke siklus Kelvin, masuk ke proses fotosintesis. Sedangkan 2 fosfogrikolatnya tidak bisa langsung masuk ke siklus Kelvin. Harus menempuh terlebih dahulu jalur panjang yang memutar dan melibatkan 3 organel yang berbeda. Organelnya apa saja? Boleh di next, Safitri? Ya. Nah, di sini diambil atau dikutip dari artikel South PF et al. Tahun 2021. Jadi, fotorespirasi atau tadi 2 fosfoglikolat yang dihasilkan dalam hasil fotorespirasi akan diproses di 3 organel berbeda nih, teman-teman. Ada kloroplas yang berwarna hijau, kemudian ada mitokondria, ada peroksisom yang berwarna biru, dan mitokondria yang berwarna krem ya teman-teman. Nah, melibatkan 3 organel berbeda ini gitu. Jadi di sini kan ada tulisannya juga ya, C3, C2, C2 maksudnya apa? Nah, C3 ini menunjukkan siklus C3 gitu, masuk ke siklus C3 atau siklus Kelvin. Sedangkan C2 ini masuk ke siklus fotorespirasi gitu. Nah, C3 kenapa dinamakan siklus C2? Karena jalur siklus C2 ini adalah jalur metabolisme yang memang bertanggung jawab untuk pengambilan oksigen, fotosintesis, dan juga produksi karbon dioksida gitu. Jadi seperti proses respirasi saja gitu ya. Kita ambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida gitu. Makanya disebutnya C2 atau fotorespirasi. Kemudian kenapa disebutnya siklus C3? Karena senyawa yang pertama kali dihasilkan adalah senyawa dengan 3 atom karbon. Ya, tadi 3 atom karbonnya adalah asam fosfogliserat. Dari CO2, kemudian dari gabungan dari CO2, terus RUBP, dan juga air atau H2O. Nah, di sini Rubisco yang tadi mengikat O2, tadi kan mengikat O2 ya, terus mengoksidasi RUBP menjadi 3 fosfogliserat, 3 PGA. Nah, 3 PGA tadi saya sudah sampaikan akan langsung masuk ke siklus Kelvin yang terjadi di kloroplas. Nah, ini siklusnya ini ada nih 3 P gliserat, ya kan? Terus mengikat oksigen yang ada di bawahnya. Terus mengoksidasi RUBP. Nah, nanti menghasilkan 3 PGA tadi dan juga 2 fosfoglikolat. Nih, nanti 2 fosfoglikolat ini akan diubah menjadi glikolat. Nah, ini sudah masuk ke fotorespirasi, proses siklus C2. Nah, glikolat ini selanjutnya masuk ke mana? Masuk ke peroksisom untuk diubah menjadi glikolat dan juga menjadi glikolat ini diubah menjadi glisin. Nah, glisin selanjutnya masuk ke mitokondria untuk mengalami proses perubahan menjadi serin. Serin ini sudah masuk ke siklus C3 atau nantinya akan berhubungan dengan siklus Kelvin. Pengubahan glisin menjadi serin ini membentuk sebuah produk nih, beberapa produk nih. Di antaranya ada NADH, kemudian ada NH3, dan juga CO2. Nah, selanjutnya serin yang ada di mitokondria itu akan masuk lagi ke peroksisom untuk diubah menjadi hidroksipirufat yang diubah lagi menjadi gliserat. Gliserat ini
menghasilkan sebuah produk yaitu NAD+, dan gliserat ini tadi diolah lagi di siklus Kelvin, masuk ke kloroplas, seperti itu. Jadi intinya fotorespirasi ini mengolah fosfoglikolat gitu, 2 fosfoglikolat yang dihasilkan dari oksidasi antara RUBP atau ini ribosa fosfat dengan oksigen gitu. Tuh, jadi dia nanti diolah di 3 tempat ini dan siklusnya selalu berulang gitu ya, memutar nih dari kloroplas ke peroksisom, ke mitokondria, kemudian ke peroksisom lagi dan ke kloroplas gitu. Dan tadi fotorespirasi terjadi ketika memang lingkungannya terasa sangat kering dan juga panas gitu ya. Maka dari itu stomata tertutup dan kadar CO2 yang ada di dalam sel tumbuhan itu sedikit. Maka dari itu menggunakan oksigen. Si Rubisco-nya ini ngikat oksigen seperti itu. Oke, boleh di next, Savitri. Terima kasih, akan dilanjut. Saya Ya, potong. Iya, Dan silakan. teman-teman. Mungkin kita bahas sampai di sini dulu ya materinya. Faktor-faktor bisa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Karena kalau waktunya ini tinggal 30 menit lagi gitu ya. Banyak yang ingin saya beri masukan atau catatan. Saya mengikuti tadi pemaparan dari kelompok 3. Ya, kita sepakati dulu ya tentang faktor kita bahas pada pertemuan berikut. Gitu ya. Ya, baik Ibu. Halo, apakah suara saya terdengar? Iya Bu, terdengar. Terdengar Ibu. Dengar ya. Baik. Sebelum kita masuk ke diskusi, ya saya ingin menanggapi dulu presentasi dari kelompok 3 tentang fotosintesis yang bagian kedua. Ya, sebelumnya terima kasih kelompok penyaji ya, ada Deva, tadi ada Cindy, ada siapa satu lagi barusan? Ica dan Salsa Bu. Ica ya. Ya, terima kasih. Materinya cukup padat. Semoga teman-teman masih semangat bisa mengikuti dengan baik ya, karena memang fotosintesis ini butuh pemahaman yang agak lebih gitu ya, karena ini adalah kunci dari karakteristik tumbuhan. Ya, ciri dari tumbuhan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain gitu. Ya, baik. Gini, saya mau mulai saja. Mungkin pertama dalam hal proses fotosintesis, ya proses fotosintesis. Nah, barangkali ketika SMA dan juga sampai saat ini teman-teman masih ingat persamaan reaksi fotosintesis. Siapa yang ingat? Coba bisa sebutkan. Ayo. Tidak perlu saya sebut nama, spontan saja. Deva masih mute. Ibu mau coba? Oh ya, Deva. Oh ya, siapa yang mau jawab? Radiansa, silakan. Aji. Iya, Ibu Aji. Silakan Aji. Kalau dari yang mungkin di zaman-zaman SMA Bu ya, dari yang zamannya pelajari di SMA itu reaksi fotosintesis itu biasa diketahui ini Bu, yang kayak biasanya 6 molekul CO2, lalu nanti dia ditambahkan dengan 6 molekul H2O, nanti menjadi 6 CH12O6, itu ada 6 molekul dan 6 molekul O2 Bu. Kayak gitu Bu kalau yang di SMA biasanya. Baik. Ya, terima kasih. Afri-Lisa juga sudah menuliskan di sini. Terima kasih Aji dan Lisa. Ya, betul sekali. Nah, kalau kita lihat dari persamaan reaksinya, itu kan seolah-olah 6 CO2 ditambah 6 H2O. Jadilah dia C6H12O6 dan O2 gitu ya. Nah, sesungguhnya reaksi ini jangan Anda bayangkan bahwa itu CO2 dan H2O dicampur, dikocok-kocok gitu ya. Kemudian jadi karbohidrat dan O2. Tidak demikian. Melainkan dia melalui suatu reaksi panjang. Gitu. Nah, sebenarnya prinsip dari fotosintesis ini, dari persamaan reaksi yang itu kan disederhanakan.
endingnya tuh seperti itu persamaan reaksinya, gitu. Nah, prinsip dari persamaan reaksi ini kalau kita perhatikan, coba Anda cermati, ya, CO2 yang kemudian jadi apa tuh? Prok jadi apa gitu ya? Artinya gini, dari substrat yang di kiri yang tadi dituliskan oleh Lisa ada di pangkal anak panah, kemudian menjadi produk yang ada di ujung anak panah, ya. Nah, itu prinsipnya adalah reaksi redoks gitu. Ya, itu kunci. Jadi ketika ada reduksi maka ada oksidasi juga. Sekarang persoalannya adalah siapa yang direduksi. Gitu. Coba kira-kira siapa yang direduksi? Apakah CO2 ataukah H2O? Itu cuma dua tuh pilihannya tuh. Yang di sebelah kiri kan cuma ada CO2 dan H2O. Ya, redox. CO2, Ayo. Bu. CO2, ya bagus. Ya, jadi prinsipnya adalah reduksi CO2. Gitu. Reduksi CO2 menjadi C6H12O6. Nah, kemudian apa prinsip reduksi? Sebenarnya proses reduksi itu proses apa? Kalau dilihat dari aspek kimia. Ayo, saya belajarnya dari belakang, jadi bergerak mundur aja. Cindy, bisa jawab. Kalau reduksi itu sebenarnya proses apa? Lisa menjawab pengurangan ion. Hati-hati, ion itu ada ion positif, ada ion negatif. Maksudnya apa, Lisa? Mungkin bisa diperjelas. Pengurangan bilangan oksidasi, Bu, kalau reduksi. Gimana? Pengurangan bilangan oksidasi kalau dari reaksinya. Jangan bilangannya, maksudnya prosesnya apa yang terjadi. Itu gitu. penangkapan elektron, Ibu, reduksi. Nah, penambahan elektron gitu. Jadi artinya si CO2 itu menerima elektron kalau dia mengalami reduksi. Gitu loh. Nah, sekarang persoalannya elektronnya dari mana? Kan gitu. Ya. Elektronnya dari mana? Nah, disinilah peran energi cahaya tadi. Ya. Kan di pertemuan lalu kita sudah bahas ada aspek yang berperan di dalam fotosintesis. Ada cahaya, klorofil, CO2, H2O gitu kan? Ya, 4 komponen yang utama. Nah, di sinilah peran energi cahaya. Ya, energi cahaya untuk apa? Untuk elektron, bukan untuk menggerakkan elektron. Itu elektronnya ada di mana? Elektronnya ada di mana coba? Ji, jangan malah ngaca, Ji. Oh iya, Bu, ini lagi kita kamera nggak bisa saya diriin, Bu. Elektron yang di mana coba yang digerakkan oleh energi cahaya? Adanya di mana elektronnya? Cahaya pertama ditangkap oleh siapa? Oleh pigmen, Bu. Sistem bukan, Bu. Apa? Pigmen, oke. Fotosistem, oke. Sebenarnya tuh dia siapa sih? Mau pigmen, mau fotosistem itu sebenarnya apa? Dia yang Klorofil, Bu. Klorofil bukan, Bu? Iya. Apa? Klorofil. Klorofil, Bu. Iya, pusat reaksi itu loh. Klorofil. Jadi ketika dia kena cahaya, maka elektronnya akan tereksitasi. Gitu kan. Lompat, pindah kulit. Kalau kita lihat lintasan atom. Tumbuhan kok larinya ke sana ya. Ya memang kalau udah fisiologi kan saya udah ingatkan ya. Fisika, kimia masuk semua gitu. Jadi kata siapa belajar biologi ngafal ya. Gitu. Nah, dia pindah kulit atau tereksitasi. Nah, itulah yang
bergerak, elektron itu bergerak. Gitu, prinsipnya tuh seperti itu. Sehingga pada akhirnya dia bisa mereduksi CO2. Sampai di sini paham? Prinsip redoksnya paham? Paham, Ibu. Ya, saya bergeraknya dari belakang. Nah, sekarang ada lagi yang perlu saya koreksi di sini ya. Kalau prinsip redoks saya sudah paham, yang perlu saya koreksi yang berikutnya adalah ada istilah fotosistem. Apa sih fotosistem? Jangan rancu dengan pusat reaksi. Tadi Cindy menyampaikan ada istilah dua pigmen. Pigmen sistem 1, pigmen sistem 2. Ini sumbernya dari mana, Cindy? Ya, tolong dicatat ya. Bu Campbell, Bu. Bukan Nah, kan masih Campbell lagi kan. Kan udah dikasih tahu buku sumbernya, bukan berarti Campbell salah, tetapi sekarang Anda sudah di posisi fisiologi tumbuhan. Bukunya juga harus fisiologi tumbuhan. Ya. Oke, boleh tampilkan fotosistem, Cindy. Siapa yang share screen tadi? Boleh minta tolong? Fitri ya? Tolong boleh? Iya, Ibu. Ya, supaya Anda paham nih. Kayaknya fotosistem sudah saya jelaskan ya pada pertemuan lalu. Maaf, Bu, yang bagian apa, Bu? Sebelum ini ada nggak? Nggak ada ya. Baik, coba saya ingin, nah ini ada ya. Ya. Jadi Anda jangan rancu istilah fotosistem dengan pusat reaksi. Ya, fotosistem itu adalah namanya juga sistem. Berarti dia itu punya komponen-komponen gitu. Ya. Foto dari kata apa? Cahaya, foton. Iya. Jadi artinya fotosistem itu adalah sistem pengelola cahaya, boleh dibilang seperti itu bahasa simpelnya. Atau juga suatu sistem yang melaksanakan proses fotosintesis. Gitu. Nah, karena dia merupakan suatu sistem, pasti ada komponen penyusunnya. Gitu. Komponennya adalah di situ ada kompleks antena. Ya, apa itu kompleks antena? Nah, ini pada prinsipnya adalah kumpulan dari pigmen-pigmen. Ya. Pigmen-pigmen kan warna pigmen macam-macam tuh, ada karotin, ada xanthofil, kan warnanya beda-beda tuh. Artinya apa? Dia juga menyerap panjang gelombang yang berbeda. Sesuai fungsinya, kalau Anda punya antena di rumah, antena TV atau antena radio, fungsinya untuk apa? Mendapatkan sinyal, Ibu. Mendapatkan sinyal. Untuk menangkap sinyal gitu ya, atau panjang gelombang kan seperti itu. Apapun sinyalnya kan kayak gelombang radio kan infrared gitu ya. Tapi ini yang kita bahas adalah panjang gelombang cahaya yang untuk fotosintesis. Nah, inilah peran dari kompleks antena. Jadi dia mengumpulkan tuh, makanya kan light harvesting complex. Jadi dia tugasnya mengumpulkan cahaya gitu. Paham sampai di sini? Kompleks antena paham? Bisa dipahami? Paham, Bu. Allah paham, Bu. Ya, dia kumpulan pigmen. Ya, baik. Yang kedua, ada pusat reaksi. Pusat reaksi itu apa?
Pusat reaksi. Nah, dia adalah satu molekul klorofil yang sensitif terhadap panjang gelombang tertentu. Gitu. Jadi artinya kalau molekul klorofil itu kena cahaya dengan panjang gelombang yang pas, maka langsung itu elektronnya akan tereksitasi. Gitu. Jadi dia paling sensitif. Kemudian ada aseptor elektron. Ini ya, sejumlah, ya kalau aseptor elektron primer itu adalah yang pertama menangkap elektron. Tadi yang dari klorofil di pusat reaksi tereksitasi lalu ditangkap oleh aseptor elektron primer. Selanjutnya ada rantai transport elektron. Karena memang di situ dia elektron akan mengalir. Coba dari mana ke mana? Aliran elektron. Ya, rantai transport elektron ini sudah tersusun sedemikian rupa, posisinya nggak boleh acak-acakan. Aliran elektron berarti dari molekul yang bagaimana ke yang bagaimana. Kalau dari segi muatannya mungkin siapa yang bisa jawab? Negatif ke positif ya, Bu? Ya, dari yang negatif ke yang positif. Ya, karena dia supaya dia tertarik gitu ya, tertarik ke molekul yang muatannya tentu saja berlawanan gitu. Paham ya sampai di sini ya? Insya Allah, Bu. Ya. Nah, di sini kan ada dua fotosistem 1 dan fotosistem 2. Jadi dua-duanya punya keempat komponen ini. Meskipun nanti jenisnya beda-beda. Nah, pembeda yang utama adalah pusat reaksi. Makanya dikenal ada dua macam, P700 dan P680 gitu. P700 di fotosistem berapa ya? Fotosistem 1. Fotosistem 2 berapa pusat reaksinya? Yang 680, Bu. 680. Oke. Jadi udah paham ya tentang fotosistem. Jangan rancu dengan pusat reaksi. Ya, bahwa pusat reaksi itu hanya salah satu komponen dari fotosistem. Nanti Cindy tolong perbaiki tadi ya, pigment sistem segala itu jadi rancu istilahnya ya. Cari sumber yang lebih representatif. Ibu, mohon maaf, izin memastikan, Bu. Jadi terkait PS1, PS2 itu, jadi maksudnya itu fotosistem ya, Bu. Tapi dia lebih ke singkatan, tapi dari bahasa Inggrisnya gitu ya, Bu. Ya mungkin, makanya saya nggak tahu kamu ngambilnya dari buku apa kok jadi pigment system gitu loh. Nanti dirujuk lagi ke sumbernya, kan saya nggak tahu itu sumbernya apa. Ya? Iya, baik, Bu. Terima kasih. Nanti ya lihat aja dari buku yang ini deh yang memang baku, buku fisiologi tumbuhan kan udah ada sumbernya ditulis ya di dalam kontrak perkuliahan di RPS. Baik, Bu. Ya. Nah, baik. Nah, fotosistem itu adanya di mana? Ayo, teman-teman, tidak harus Cindy. Yuk, udah sore nih, kalau nggak mau jawab, saya yang nanya nih. Saya sebut namanya nanti. Ayo, spontan jawab. Fotosistem adanya di mana? Kloroplas bukan? Ya, kloroplas, tapi di bagian mana tepatnya? Tilakoid bukan, Bu? Tilakoid atau tilakoid, oke. Di bagian apanya dari tilakoid? Membrannya. Membran tilakoid, Bu. Membran tilakoid, jangan salah ya. Karena kalau Anda sebut kloroplas, bisa aja di membran kloroplas. Ini salah gitu. Ya, fotosistem yang komposisinya adalah seperti ini, yang 4 tadi komponennya itu ada di membran tilakoid. Kalau Anda cuma sebut tilakoid, bisa salah karena tilakoid juga punya lumen. Paham? Ya.
Jadi tepatnya di membran tilakoid. Mungkin bisa tampilkan, tadi ada gambarnya kok. Ada gambarnya tadi, Cindy? Bukan yang ini. Ini udah jelas tadi fotosistem yang siklik non-siklik tadi yang di membran. Ada gambar kloroplas. Ada judulnya reaksi terang. Ada judulnya reaksi fotosintesis. Reaksi terang. Sebelum ini. Nah, yang ini. Tuh. Coba Anda lihat. Yang kayak rantai itu bulat-bulat kecil-kecil itu kan membran tilakoid. Ya, itu kan bilayer lipid. Molekul lipid itu yang bulat-bulat ada ekornya kecil-kecil. Yang warna orange itu kan lumennya, lumen dari tilakoid. Ya, kira-kira seperti itu fotosistem adanya di membran tilakoid. Ya, mencakup ada sejumlah molekul pembawa elektron. Kemudian jangan lupa ada pompa ATP juga ini yang di bawah ungu. Ya. Itu. Pompa ion untuk memproduksi ATP. Nah, semuanya ini sebenarnya adalah protein. Coba lihat posisinya. Yang namanya molekul pembawa elektron itu prinsipnya adalah protein transmembran. Coba lihat, dia kan menembus kedua lapisan membran. Ya, nah, ini prinsip biokimia dan biologi selnya jangan lupa, tolong. Ya. Nah, kemudian fotosintesis itu berlangsung dalam 2 tahap. Reaksi terang dan reaksi gelap, gitu kan? Ya. Nah, pada reaksi terang ini apa yang terjadi? Coba. Ya. Nanti dipelajari lagi. Pada prinsipnya ada 3 proses yang terjadi di sini. Yang pertama, fotolisis H2O. Yang tadi pada saat membahas teori reaksi Hill. Ada ya? Ilmuwannya tadi. Ada Hill. Ibu, Robin Hill. Itu jangan lupa. Nah, itu terjadi pada saat reaksi terang, pemecahan molekul H2O. Gitu. Ini haknya untuk apa sih? O-nya kan dilepaskan dalam bentuk oksigen gitu kan. Haknya untuk apa? Ya, haknya kan H+ tuh. Ya, dia nanti ngikat elektron gitu. Elektronnya nempel di situ, lalu dia bergerak. Dia yang bawa-bawa elektron gitu. Yang dipindahkan dari satu molekul enzim ke enzim berikutnya. Nah, pada reaksi terang ini ada jalur siklik dan non-siklik. Jadi kalau tadi judulnya salah, Cindy. Bukan fotofosforilasi yang siklik dan non-siklik. Tapi reaksi apa? Transport elektron. Kan ada 3. Fotolisis H2O, transport elektron. Nah, ini yang siklik dan non-siklik. Kemudian fotofosforilasi. Gitu. Walaupun sebenarnya ya fotofosforilasi itu prosesnya terangkai dengan transport elektron. Gitu. Jadi kejadiannya itu bareng. Karena pembentukan ATP, fotofosforilasi itu kan penambahan fosfor ya, dengan bantuan cahaya foto. Gitu. Produknya apa? ATP. Nah, pembentukan ATP ini terjadi ketika terjadi pemindahan elektron. Gitu loh. Tuh, coba lihat yang gambarnya merah, yang ada panah merah.
Ya, ketika elektron dipindahkan dari plastoquinon PQ di situ yang ungu kecil ya kepada pembawa elektron berikutnya yaitu sitokrom kompleks protein berikutnya ya. Nah, di situ kan terjadi pelepasan H. Nah, inilah ion inilah yang menggerakkan pompa ATP. Nih ya, H-nya dipompa keluar sehingga di sini terjadi penumpukan H+. Nah, ini akan men-trigger pompa ATP ini untuk memproduksi ATP. Jadi terjadi fosforilasi pada molekul ADP. ADP-nya ditambahkan dengan fosfat anorganik sehingga terbentuk ATP gitu. Bisa dipahami nggak? Terlalu cepat nggak saya? Sampai di sini masih jelas? Masih jelas ya? Baik, transport elektron tadi ada siklik dan non-siklik. Apa bedanya? Coba. Ada gambarnya? Siklik dan non-siklik tadi kayaknya ada deh, meskipun judulnya agak keliru, nggak apa-apa nanti diperbaiki. Nah ini sebenarnya, oke ini. Nah judulnya kan fotofosforilasi. Ya, sebenarnya transport elektron yang utama, gitu ya. Yang siklik yang mana? Di lintasan yang tadi nggak kelihatan ya? Ya ini. Kan sama aja nih. Dari plastosianin balik lagi ke sini. Nah ini yang siklik. Kalau yang non-siklik, dia berakhir elektronnya itu ya ditangkap oleh NADP. Nah, NADP sehingga NADP ini tereduksi menjadi NADPH. Gitu. Ya. Lalu untuk apa NADPH? Selanjutnya dialah yang akan mereduksi CO2. Gitu loh. Jadi lagi-lagi prinsipnya tuh redoks saya bilang. Nah, reduksi itu kan penambahan elektron. Elektronnya dari mana? Siapa yang membawa gitu. Itu kuncinya. Yang direduksi siapa? CO2. Reduktornya siapa? NADPH. Kenapa NADPH bisa jadi reduktor? Karena dia menerima elektron. Nih, dalam lintasan yang non-siklik. Gitu. Produknya apa non-siklik? Ada ATP, ada NADPH. Kalau yang siklik, dia tidak menghasilkan NADPH, tapi hanya ATP. Jadi dia dari plastosianin balik lagi ke aseptor primer gitu. Paham nggak sampai sini teman-teman semua? Jadi produknya apa dari reaksi terang? Kalau di non-siklik ATP dan NADPH, Bu. Kalau siklik? ATP aja. ATP aja. Kalau dari fotolisis H2O-nya? Ayo, kan reaksi terang tadi ada fotolisis H2O, ada transport elektron, ada fotofosforilasi. Nah, produknya apa gitu, masing-masing tahap itu. Fotolisis H2O apa produknya? Itu kan ada tuh reaksinya yang paling kiri. Iya, apa itu produknya? H+, Ibu. H+-nya kan dipakai. Produk lainnya apa? Ion hidrogen dan molekul air, Bu. Hidrogen dan molekul air. Kan H2O molekul air. Dia yang dipecah. Oksigen bukan, Bu? Oksigen, Bu. Oksigen. Nah, itu yang dikeluarkan dalam bentuk gas gitu ya. Oke, masih paham ya?
Masih banyak nih ternyata materinya. Nanti diskusi pertanyaannya lanjut di itu ya, di LMS ya, atau Google Baik, Classroom. Bu. Baik, Terus Ibu. reaksi gelap, coba. Waktunya tinggal dikit lagi. Oke. Nah ini yang saya katakan tadi, pada prinsipnya reaksi gelap itu adalah reduksi CO2. Jadi reduktornya disiapkan dulu pada saat reaksi terang gitu. Ya. Tadi produknya ATP dan NADPH2 gitu. Itu digunakan untuk mereduksi CO2, maka masuklah ke reaksi gelap. Mana reaksi gelapnya? Coba tampilkan. Ya, tuh ya. Kenapa disebut siklus C3? Nah, ini kunci ya. C3 ini terjadi pada tumbuhan secara umum. Kebanyakan tumbuhan ya seperti ini. Semua tumbuhan ya akan mengalami seperti ini. Hanya saja beberapa tumbuhan nanti sebelum masuk ke siklus ini, dia harus ada keunikan-keunikan tersendiri begitu. Tapi pada akhirnya, apakah semua tumbuhan mengalami siklus ini? Iya. Siklus Calvin dialami oleh semua tumbuhan. Gitu. Kenapa disebut C3? Karena produk yang pertama terbentuk adalah molekul beratom karbon 3. Yang pertama terbentuk bukan di situ, Neng. Anak panahnya di mana? Bukan di situ dong. CO2-nya di mana? CO2 difiksasi, produknya apa? Yang 3 fosfogliserat. 3P. Ya, 3 fosfogliserat. Nah, itu molekul C3-nya. Tuh. Jadi dari hasil pengikatan CO2 oleh siapa? Enzimnya Rubisco. Iya, yang mengikat siapa? Yang di kiri tuh, ribulosa. RUBP. Ya, RUBP membentuk 3 fosfogliserat. Ini makanya disebut siklus C3. Gitu. Nanti dihitung ya, untuk jadi satu produk glukosa butuh berapa siklus? PR nih, PR. Dicermati, tapi jangan asal dapat angka ya. Anda harus paham. Butuh berapa siklus untuk menghasilkan satu molekul glukosa. Gitu. Oke, kita selesaikan sampai CAM ya. Tanggung soalnya. Mundur dikit ya. Oke, itu yang C3. Nah, sekarang C4. Apa yang membedakannya? Disebut C4 karena, kalau tadi disebut C3 karena apa? Produk awal yang terbentuk itu, Bu, 3 atom karbon. Senyawa beratom karbon 3, Iya. bukannya 3 atom karbon, beda. Siap-siap, Bu. Jadi kalau C4, kenapa disebut C4? Ayo, tadi C3 bisa, sekarang C4. Deva. Atomnya 4, Bu, berarti. Iya, yang pertama Berarti terbentuk senyawa beratom 4. Iya. Persoalannya adalah kenapa bisa beda gitu. Apa keunikan dari siklus C4? Ini terjadi pada tanaman tertentu yang memiliki seludang pembuluh. Gitu loh. Ini keunikannya. Coba lihat gambarnya. Seludang pembuluh yang warnanya apa? Hijau di situ. Hijaunya lebih tua pula. Artinya apa? Dia punya
klorofil lebih banyak. Itu dibandingkan dengan warna hijau di jaringan sebelah luarnya itu kan mesofil. Ya. Oke, lanjut gambar berikutnya. Nah, ya ini. Jadi pada siklus C4 ya, pengikatan CO2 itu terjadi di mesofil, tetap di mesofil. Gitu. Tapi dia disimpan dulu. Nah, dibentuk yang mengikat itu siapa? Yang mengikat CO2 adalah apa? PEP, fosfoenol pirufat, membentuk oksaloasetat. Nah, ini tuh kan ada tulisannya 4C. Ya, senyawa 4C. Jadi dia diubah dulu menjadi asam-asam organik, oksaloasetat, lalu jadi malat. Nah, ini untuk sementara disimpan di vakuola. Tuh, makanya biologi selnya ya harus jangan ditinggalkan ya. Nah, kemudian selanjutnya ya, malat dipindahkan ke seludang pembuluh. Gitu, dipecah menjadi pirufat dan CO2. Barulah di sini CO2 diikat oleh RUBP tadi, masuk siklus Calvin sama kayak C3 tadi. Gitu. Piruvatnya kemana? Piruvatnya balik lagi ke mesofil. Ini untuk mempertahankan siklus yang di atas, siklus C4-nya. Gitu. Jadi keunikannya di sini bahwa reaksi gelap terjadi di dua macam jaringan, mesofil daun dan bundle sheet. Gitu. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Paham ya? Terakhir. Nah, apa bedanya dengan yang berikutnya nih? CAM. Apa tadi CAM? Apa tadi CAM? Siapa? Cindy? Cindy. Iya, jadi CAM itu kepanjangannya Crassula chain acid metabolism, Bu. Crassulaceae. Iya, Crassulaceae acid metabolism. Iya, acid metabolism. Jadi metabolisme asam Crassulaceae karena memang dia terjadi pada famili Crassulaceae. Crassulaceae itu tanaman yang hidupnya di daerah kering. Gitu. Cindy, ini gambarnya salah. Ini gambar yang kamu tunjukkan adalah gambar C4. Ya. Kalau di CAM itu tidak terikat dua tempat ini, mesofil dan bundle sheet. Ini terjadi pada C4 tadi. Jadi jangan asal gambar. Tahapannya benar, dia ikut C4 dulu, membentuk malat dulu, betul. Tapi penyebabnya adalah bukan lokasi, melainkan kondisi pembukaan stomata. Nah, karena dia hidup di daerah kering dan panas, maka pada siang hari stomatanya menutup untuk mengurangi penguapan. Anda bisa bayangkan kalau stomatanya tertutup, berarti CO2 bisa masuk nggak? Tidak. Tidak, Bu. Oke, tidak bisa masuk pada siang hari. Padahal pada siang hari kan ada cahaya matahari. Artinya bisa terjadi reaksi terang, gitu kan? Ya. Tapi nggak bisa lanjut ke reaksi gelap. Kenapa? CO2-nya nggak ada. CO2-nya baru malam hari gitu.
Jadi ketika CO2-nya masuk pada malam hari ketika stomatanya membuka, itu kan ketersediaan ATP dan juga NADPH kan belum ada gitu kan. Maka disimpan dulu dalam bentuk malat ya, di dalam vakuola. Nanti ketika sudah tersedia ATP dan NADPH dari reaksi terang, baru lanjut ke siklus Calvin. Baru CO2-nya direduksi. Gitu. Jadi perbedaannya kalau C4 itu yang jadi kendala atau yang jadi titik sentralnya adalah dua jaringan, yaitu mesofil dan bundle sheath. Tapi pada CAM itu adalah masalah pembukaan stomata. Jadi dua kondisinya adalah siang malam. Gitu. Ya, paham ya? Oke, karena sudah ada yang keluar Zoom duluan, ya mungkin kita akhiri saja ya. Kan nggak fair juga. Masa saya juga punya agenda yang lain gitu kan. Nah, jadi mungkin kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, semoga yang saya sampaikan pada sore hari ini dan juga teman-teman kelompok 3 sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya ya, bisa menambah pemahaman. Saya ingin Anda lanjutkan diskusinya di LMS. Pada pertemuan berikutnya kita akan bahas sedikit lagi, masih ada yang belum tersampaikan ya, tentang apa tadi? Fotorespirasi. Ini juga penting karena tadi konsepnya disampaikan masih agak keliru. Ya, jadi tetap saya harus luruskan juga pada pertemuan berikutnya, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Gitu ya teman-teman ya. Baik, Bu Titin. Ya mohon maaf kalau kuliahnya jadi agak panjang gitu. Ya Bu, tidak apa-apa. Nggak apa-apa Ibu. Faktanya seperti itu, harus ada yang karena saya salah juga kalau tidak menyampaikan begitu ya. Terima kasih untuk semangatnya sore hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita akhiri pertemuan sore hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Titin dan teman-teman. Banyak Ibu Titin. Teman-teman. Semangat ya. Ya Bu, saya selalu Bu. Iya, Bu. Saya izin live ya teman-teman. Iya Bu.